around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why, you could tell me about the sky, and all that I can see, just another lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Melsya Dwi Putri, dengan NIM 12310521045, bersama rekan saya Amanda Selviana dengan NIM 12310521708, dan Fadila Aulia Putri dengan NIM 12310521163. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Di video ini, kami akan membahas salah satu topik yang menurut kami cukup menarik, yaitu tentang orbit planet Uranus. Tapi sebelum kita masuk ke bagian materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak berpikir dan merenung bersama. Coba bayangkan, langit malam yang luas, gelap tapi menenangkan. Di atas sana ada bintang-bintang yang menyala terang, dan mungkin beberapa di antaranya adalah planet yang juga sedang mengelilingi matahari. Semuanya tampak tenang dan indah, padahal di balik keindahan itu, seluruh benda langit sedang bergerak dalam kecepatan yang luar biasa. Planet-planet berputar pada porosnya, mengelilingi matahari, dan begitu juga satelit, bintang, dan galaksi. Yang luar biasa, semua itu bergerak dengan sangat teratur. Nggak ada yang bertabrakan, dan nggak ada yang keluar dari jalur. Semua punya lintasan masing-masing, seolah-olah ada sistem besar yang mengatur mereka dengan presisi sempurna. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya dalam hati, kenapa bisa seteratur itu ya? Siapa yang ngatur? Dan jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya bisa kita temukan dalam pelajaran fisika atau matematika, tapi juga dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa alam semesta ini bukan berjalan sendiri, tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat teliti dan penuh perhitungan. Bahkan di dalam Al-Quran pun keteraturan langit dan benda-benda langit sudah disebutkan berabad-abad lalu. Maka sebelum kita belajar sisi ilmiahnya, yuk kita mulai dari dasar spiritualnya dulu, yaitu dari ayat Al-Quran yang menjadi pengantar topik ini. Dalam Al-Quran, Allah sudah menyampaikan bahwa langit dan seluruh benda-benda langit berjalan pada jalur yang kukuh. Hal ini tertuang dalam beberapa ayat, salah satunya adalah ayat yang kita tampilkan di slide berikut ini. Nah, semua benda langit seperti planet, satelit yang mengelilingi planet, bintang, bahkan galaksi beredar mengikuti orbitnya masing-masing. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 7. Yang artinya, demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang kukuh. Nah, benda-benda langit, termasuk matahari dan bulan, bergerak secara teratur serta terencana tanpa ada satupun yang saling bertabrakan. Kebenaran peristiwa alam ini telah disebutkan sejak abad ke-7 di dalam Al-Quran. Padahal di masa itu manusia belum mengenal teknologi ataupun alat astronomi yang dapat mengamati ruang angkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta dengan sempurna dan mengaturnya secara cermat.
Selama bergerak mengikuti orbitnya, tidak satu pun benda-benda langit tersebut memotong, bahkan sekedar bersentuhan. Al-Quran juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa telah mengatur semesta alam ini berdasarkan perhitungannya yang teliti dan sempurna, tanpa bergeser 1 mm pun. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat selain Allah. Sesungguhnya dialah Maha Penyantun, menahan keduanya, selain lagi Maha Pengampun. Ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat tersebut menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Hal yang dimaksud Allah menahan bumi dan langit agar tidak lenyap adalah gravitasi yang mencegah langit runtuh dan benda-benda langit lainnya tidak bergeser dari tempatnya, serta tetap bergerak sesuai garis edarnya masing-masing. Demikianlah Allah yang Maha Sempurna menciptakan alam semesta ini. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu planet Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Uranus juga merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani. Dari versi latinisasi, nama dewa langit Yunani Uranus. Jadi para astronomi itu sering menempatkan Uranus dan Neptunus dalam kategori raksasa es. Untuk membedakan keduanya dari raksasa gas, atmosfer Uranus serupa dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, dan metana, bersama dengan sisa hidrokarbon. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya dengan suhu terendah mencapai 49 K atau minus 224 derajat Celcius sampai 371 derajat Fahrenheit. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Uranus ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, aphelion-nya itu memiliki panjang 3,004,419,704 km dan 20,083,305,26 SA. Uranus juga memiliki perihelion dengan panjang 2,748,938,461 km dan 18,375,518,63 SA. Dan semi mayornya itu memiliki panjang 2,876,679,082 km dan 19,229,41195 SA. Uranus ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama dari warnanya. Uranus memiliki warna biru kehijauan karena adanya kandungan metana yang tebal di atmosfernya. Berotasinya itu Uranus pada porosnya dengan kemiringan 98 derajat. Berbeda dari planet lain di tata surya, suhu Uranus ini adalah planet terdingin di tata surya dengan suhu rata-ratanya sekitar minus 195 derajat Celcius. Uranus ini juga memiliki cincin yang tipis dan gelap yang mengelilingi planet secara vertikal. Satelit Uranus memiliki 27 satelit, termasuk satelit terbesar bernama Titania dan Oberon.
eh, diameter Uranus. Uranus ini memiliki diameter sekitar 50.724 km. Rotasi dan revolusi, waktu rotasi Uranus ini adalah sekitar 17 jam 14 menit, sedangkan waktu revolusinya atau 1 tahun di Uranusnya itu adalah sekitar 84 tahun di Bumi. Terus jarak dari matahari, Uranus ini berjarak sekitar 2,9 miliar kilometer dari matahari. Uranus juga disebut sebagai planet es raksasa karena komposisi atmosfer dan lapisan bawahnya yang kaya akan es. Asal nama dari Uranus ini berasal dari dewa langit dan mitologi Yunani Uranus. Selanjutnya yang ketiga yaitu persamaan orbit planet Uranus. Jadi planet Uranus ini seperti planet-planet lain dalam tata surya, bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips. Gerakan ini dijelaskan oleh hukum-hukum Kepler tentang pergerakan planet. Bentuk orbit elips ini dapat dianalisis melalui parameter-parameter tertentu seperti sumbu panjang atau semi major axis, sumbu pendek semi minor axis, dan jarak dari pusat elips ke titik fokus yang disebut eksentrisitas. Eksentrisitas ini dilambangkan dengan huruf E dan nilainya ditentukan dari perbandingan antara jarak fokus ke pusat elips atau C dengan panjang sumbu semi mayor atau A. Dengan mengetahui nilai eksentrisitas, kita memahami seberapa lonjong orbit Uranus. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, kita akan menggunakan rumus berikut ini. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu simulasi orbit planet Uranus. Bisa kalian lihat pada gambar yang sudah kami tampilkan ini, kami mencarinya menggunakan aplikasi GeoGebra. Gambar ini menunjukkan ilustrasi orbit planet yang berbentuk elips, sesuai dengan hukum pertama Kepler tentang gerak planet. Dalam orbit elips tersebut, matahari berada di salah satu titik fokus, bukan di pusat elips. Hal ini menggambarkan kenyataan bahwa jarak antara planet dan matahari tidak selalu sama selama satu kali revolusi. Ketika planet berada pada posisi terdekat dengan matahari, titik tersebut disebut perihelion. Sedangkan ketika berada pada posisi terjauh disebut aphelion. Jarak yang berubah-ubah ini menyebabkan kecepatan revolusi planet juga berubah, di mana planet bergerak lebih cepat saat berada di perihelion dan lebih lambat saat berada di aphelion. Fenomena ini sesuai dengan hukum kedua Kepler yang menyatakan bahwa garis khayal yang menghubungkan antara planet dan matahari menyapu luas daerah yang sama dalam waktu yang sama. Jadi, gambar tersebut secara sederhana menggambarkan konsep dasar orbit planet dalam sistem tata surya. Selanjutnya yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk elips sering kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari karena memiliki sifat geometris yang unik dan fungsional. Dalam bidang astronomi, orbit planet seperti bumi yang mengelilingi matahari berbentuk elips, bukan lingkaran yang sempurna. Di bidang arsitektur dan akustik, bentuk elips digunakan dalam desain gedung konser dan teater. Ruangan dengan atap atau dinding berbentuk elips mampu memantulkan suara dari satu titik fokus ke titik fokus lainnya, sehingga suara dapat terdengar jelas tanpa perlu pengeras suara tambahan. Dalam dunia teknik, reflektor pada lampu senter, lampu mobil, dan alat pencahayaan lainnya seringkali didesain berbentuk elips. Di lingkungan rumah tangga, bentuk elips dapat ditemukan pada meja makan, cermin hias, atau desain interior lainnya karena bentuk yang lebih ramping dari lingkaran.
namun tetap estetis dan tidak memakan banyak tempat. Bahkan pada lintasan lari di stadion, bentuk yang menyerupai elips dipilih agar atlet dapat berlari dalam jalur melengkung yang halus, tanpa sudut tajam yang bisa memperlambat laju mereka. Dari contoh-contoh tersebut, jelas bahwa bentuk elips memiliki banyak kegunaan penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik dari sisi fungsional maupun estetika.